Pernah nggak kamu merasa dunia ini tidak adil? Kamu udah berusaha tapi tetap aja kalah. Kamu melihat orang lain sukses dengan mudah, sementara kamu terus berjuang tanpa hasil. Dan di saat kamu mulai mengeluh, dunia justru berjalan seperti biasa. Seolah-olah tidak peduli dengan apa yang kamu rasakan. Kenyataannya memang dunia tidak peduli sama sekali. Dunia tidak akan memberi apapun secara cuma-cuma. Kamu bisa capek, frustasi, bahkan ingin menyerah. Tapi hidup tidak akan melambat hanya untuk menunggumu bangkit. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi kenapa hidup begitu sulit, tapi apa yang harus kamu lakukan untuk menang. Karena dunia ini hanya ada dua jenis orang, yang mengambil apa yang mereka inginkan dan yang terus menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang. Kamu pilih yang mana? Pernah nggak kamu merasa dunia ini tidak adil? Ada orang yang terlahir kaya, ada yang miskin, ada yang hidupnya mudah, ada yang penuh tantangan. Tapi ada satu kebenaran besar yang perlu kamu pahami. Dunia tidak peduli pada orang yang hanya menunggu. Hidup bukan tentang menunggu kesempatan datang, tapi tentang menciptakan peluang dan mengambil apa yang seharusnya menjadi milikmu. Kita akan bahas 4 hal yang penting bisa mengubah cara berpikirmu tentang dunia dan bagaimana menghadapinya sebagai seorang pejuang bukan korban. Pertama adalah hidup bukan tentang menunggu, tapi menciptakan peluang. Banyak orang berkata, aku akan sukses kalau ada kesempatan. Tapi tahukah kamu, kesempatan itu tidak akan datang sendirinya. Orang-orang sukses tidak menunggu kesempatan datang, mereka menciptakannya. Kita tahu Thomas Alva Edison tidak menunggu listrik ditemukan, ia menciptakannya. Colonel Sanders tidak menunggu seorang memberinya bisnis, ia menawarkan resep ayamnya ke ribuan lebih restoran sebelum diterima. Ibnu Sina tidak menunggu orang lain mengajarinya kedokteran, ia belajar menulis buku yang menjadi rujukan dunia. Jika kamu menunggu keadaan membaik sebelum bertindak, kamu akan selamanya tertinggal. Kamu akan selalu menjadi pengikut jika kamu tidak pernah mengambil langkah pertama. Selamanya kamu akan berada di tempat yang sama. Kesempatan adalah sesuatu yang diciptakan, sehingga ciptakanlah kesempatanmu sendiri dan mulai langkahmu sekarang juga. Yang kedua adalah mengapa dunia tidak peduli pada orang yang lemah. Kenyataannya dunia lebih menghargai orang yang kuat, percaya diri, dan bisa memberi manfaat. Orang-orang yang lemah dan terus mengeluh akan diabaikan. Jika kamu hanya mengeluh tentang masalahmu, orang akan bosan mendengarnya. Jika kamu terus menyalahkan keadaan, dunia akan terus berjalan tanpa peduli padamu. Jika kamu tidak bangkit dan berjuang, orang lain akan mengambil apa yang seharusnya bisa kamu miliki. Perhatikan dunia di sekelilingmu. Orang yang sukses selalu dihormati bukan karena mereka tidak punya masalah, tapi karena mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Orang yang punya skill selalu dicari, karena mereka memberi nilai pada dunia. Orang yang kuat mentalnya akan selalu selangkah lebih maju dari mereka yang mudah menyerah. Jika kamu ingin dunia menghargaimu, jadilah orang yang berharga, kuatkanlah dirimu, tingkatkan kemampuanmu, dan berhenti berharap orang lain akan menolongmu. Hanya mereka yang bisa bertahan dan berjuang yang akan mendapatkan tempat di dunia ini. Ketiga adalah mentalitas victim versus warrior. Cara berpikir menentukan nasibmu. Ada dua jenis mentalitas di dunia ini. Mentalitas korban victim mentality selalu menyalahkan keadaan dan orang lain, merasa dunia tidak adil, tapi tidak melakukan apapun untuk mengubahnya, menunggu pertolongan dan berharap ada keajaiban. Takut gagal, takut mencoba, takut mengambil resiko. Yang kedua adalah mentalitas pejuang, warrior mentality, mengakui bahwa hidup memang sulit, tapi tetap berjuang, tidak mengeluh, tapi mencari cara untuk memperbaiki keadaan, bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri, berani mengambil risiko dan mencoba hal baru. Orang yang bermental pejuang tidak takut jatuh, karena mereka tahu mereka bisa bangkit lagi. Keempat adalah belajar dari tokoh besar, dari kegagalan ke kejayaan. Setiap orang sukses pernah jatuh, tapi mereka tidak pernah berhenti berjuang. Nabi Muhammad sebelum menjadi pemimpin besar, beliau selalu dihina, dilempar batu, bahkan diusir dari Mekah. Tapi beliau tidak menyerah. Beliau bangkit membangun strategi dan akhirnya menaklukkan Mekah. Nelson Mandela dihukum penjara selama 27 tahun, tapi tidak menyerah. Setelah bebas, ia justru menjadi pemimpin yang membawa perubahan bagi bangsanya. Mereka semua pernah jatuh, tapi bedanya mereka bangkit dan mengambil hidup mereka. Sehingga ambil kembali atas hidupmu. Jangan menunggu kesempatan, ciptakan kesempatanmu sendiri. Dunia tidak peduli pada orang yang hanya mengeluh.
Dunia hanya memberi pada mereka yang berjuang. Ubah mentalitas korban menjadi pejuang. Belajar dari tokoh-tokoh besar. Jika mereka bisa bangkit, kamu juga bisa. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu masih ingin menunggu atau siap mengambil apa yang seharusnya menjadi milikmu? Di dunia ini, ada dua jenis orang yang tangguh dan orang yang rapuh. Orang yang tangguh menghadapi masalah dengan kepala tegak. Orang yang rapuh mencari alasan dan lari dari tanggung jawab. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri, kamu ingin menjadi yang mana? Jika kamu ingin menjadi pemenang dalam hidup, kamu harus memiliki mental baja, mental seorang pejuang yang tidak mudah runtuh, yang tidak gentar menghadapi kesulitan, dan yang selalu siap bangkit setelah jatuh. Bagaimana caranya? Mari kita bahas. Pertama, mentalitas seorang pejuang. Hadapi bukan hindari. Hidup ini keras, akan ada rintangan, kegagalan, dan penolakan yang menghantammu. Tapi di sini letak perbedaannya. Orang tangguh menghadapi kesulitan, orang rapuh lari dan mencari alasan. Ketika bisnis gagal, orang tangguh mencari cara untuk bangkit. Ketika cintanya ditolak, orang tangguh memperbaiki dirinya, bukan meratapi nasib. Ketika hidup terasa berat, orang tangguh tetap berjalan meskipun jalan menanjak. Sementara itu pria rapuh akan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan terus mengasihani diri sendiri. Jika kamu ingin sukses, mulai hidup ini dengan kepala tegak. Berhenti mencari alasan, berhenti menghindar, hadapi, dan selesaikan. Kedua perbedaan orang yang tangguh dan orang yang rapuh, mari kita buat lebih jelas. Ada bedanya orang yang memiliki mental baja dan orang yang lemah. Orang yang tangguh menghadapi masalah dengan solusi. Orang rapuh mengeluh tanpa mencari jalan keluar. Orang tangguh menghadapi kegagalan sebagai pelajaran. Orang yang rapuh menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Orang tangguh berani mengambil risiko. Orang rapuh takut mencoba karena takut gagal. Orang tangguh bertanggung jawab atas kehidupannya. Orang rapuh menyalahkan orang lain dan keadaan. Orang tangguh terus berkembang dan belajar. Orang rapuh malas, nyaman di zona nyaman. Sekarang lihat dirimu, di sisi mana kamu berada. Jika kamu masih ada sifat rapuh dalam dirimu, maka inilah saatnya untuk berubah. Yang ketiga, cara menghadapi kegagalan. Kita bangkit atau tenggelam. Setiap orang sukses pernah gagal. Tidak ada pengusaha besar yang tidak pernah rugi. Tidak ada atlet hebat yang tidak pernah kalah. Tidak ada pemimpin kuat yang tidak pernah jatuh. Tapi bedanya mereka tidak menyerah. Mereka memilih untuk bangkit bukan tenggelam. Thomas Alva Edison gagal 1000 kali sebelum menemukan bola lampu. Michael Jordan gagal menembak ribuan kali. Tapi justru itu yang membuatnya menjadi legend. Jack Ma ditolak berkali-kali, tapi akhirnya membangun Alibaba, salah satu perusahaan terbesar di dunia. Kegagalan bukan akhir. Kegagalan adalah batu loncatan. Setiap kali kamu gagal ada dua pilihan. Tenggelam dalam kegagalan, menyalahkan nasib, dan menyerah. Atau kamu bangkit, belajar dari kesalahan, dan menjadi kuat. Pilihan ada di tanganmu. Keempat adalah latih berpikir seperti pemenang setiap hari. Kamu tidak bisa membangun mental baja dalam semalam, tapi kamu bisa melatihnya setiap hari. Berikut adalah latihan yang bisa kamu lakukan. Pertama, mulai dengan mindset positif. Jangan langsung buka media sosial dan melihat berita buruk. Bangun dengan rasa syukur dan fokus pada tujuanmu. Kedua, hadapi tantangan kecil setiap hari. Jangan cari jalan mudah. Kalau kamu bisa lari 3 kilo, coba 4 kilo. Kalau kamu bisa kerja 5 jam, coba 6 jam. Kecilkan suaramu yang ingin menyerah. Selanjutnya, berhenti mengeluh. Setiap kali ingin mengeluh, tanyakan dirimu, apakah solusinya? Jika ada solusinya, jangan buang waktu untuk mengeluh. Keempat, kelilingi dirimu dengan orang-orang kuat. Jika kamu terus berada di antara orang-orang yang suka mengeluh dan menyalahkan keadaan, kamu akan menjadi seperti mereka. Carilah teman yang ambisius dan bermental baja. Terakhir, biasakan untuk gagal. Jangan takut mencoba hal baru. Jangan takut ditolak. Jangan takut gagal. Karena setiap kegagalan membawamu pada satu langkah lebih dekat dengan keberhasilan. Jadilah orang yang memiliki mental baja. Hidup ini keras, tapi kamu harus lebih keras hadapi masalah. Jangan lari, bangkit setiap kali gagal. Latih mentalmu setiap hari, karena pada akhirnya hanya orang dengan mental baja yang akan bertahan dan menang. Dan hanya mereka yang berani melangkah yang akan sampai di puncak. Sekarang tanyakan pada dirimu, apakah kamu sudah memiliki mental pemenang? Jika belum, maka inilah saatnya untuk berubah. Hidup ini seperti medan perang. Jika kamu lemah, kamu akan kalah. Jika kamu tidak siap, kamu akan tersingkir. Maka kalau kamu ingin bertahan dan menang dalam hidup, kamu harus membangun kekuatan mental dan fisik.
memiliki disiplin tinggi, menjalani pola hidup yang membentuk karakter tangguh, serta memiliki mindset yang berkembang. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Kita akan bahas satu persatu. Pertama, kekuatan mental dan fisik. Kombinasi tak terkalahkan. Banyak orang berpikir bahwa sukses hanya soal kepintaran atau keberuntungan. Padahal yang paling penting adalah daya tahan. Mental kuat berarti tidak mudah menyerah, tetap tenang di saat sulit, dan punya tekad yang tidak bisa dihancurkan. Fisik kuat berarti tubuh yang sehat, bertenaga, dan menghadapi tantangan setiap hari. Kamu mungkin pernah dengar di dalam tubuh sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu benar, karena orang yang lemah fisiknya akan sulit memiliki mental yang kuat. Jadi kalau ingin menjadi pribadi yang tak terkalahkan, bangun dua kekuatan itu sekaligus. Kekuatan mentalmu dengan menghadapi tantangan dan tidak lari dari kesulitan. Kuatkan fisikmu dengan olahraga, tidur cukup, dan makan makanan yang sehat. Coba perhatikan orang-orang sukses. Mereka selalu menjaga fisiknya tetap bugar karena mereka tahu kesuksesan butuh stamina. Kedua, disiplin versus motivasi. Mana yang lebih penting? Banyak orang bertanya, apa yang lebih penting, disiplin atau motivasi? Jawabannya, disiplin jauh lebih penting. Kenapa? Karena motivasi itu datang dan pergi. Hari ini kamu semangat, besok bisa malas. Kalau kamu hanya mengandalkan motivasi, kamu tidak akan konsisten. Tapi kalau kamu punya disiplin, kamu tetap melakukan apa yang harus kamu lakukan meski tidak semangat. Orang sukses tidak bergantung pada motivasi. Mereka bergantung pada kebiasaan dan disiplin diri. Mereka tidak menunggu semangat datang. Mereka tetap bergerak meskipun tidak mood. Kalau kamu ingin sukses, bangunlah disiplin. Caranya buat jadwal dan patuhi tanpa alasan. Lakukan hal yang harus dilakukan, bukan hanya yang ingin dilakukan. Jangan mencari mood, cari kebiasaan. Orang yang hanya menunggu motivasi akan berhenti di tengah jalan, tapi orang yang disiplin akan terus melangkah sampai tujuan tercapai. Ketiga, pola hidup yang membentuk karakter tangguh. Ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa kamu lakukan terus-menerus akan membentuk dirimu menjadi pribadi yang kuat. Coba perhatikan orang-orang sukses dan tangguh. Mereka punya pola hidup yang berbeda dari orang yang biasa. Apa saja pola hidup itu? Bangun lebih awal. Orang-orang sukses bangun pagi bukan untuk pamer, tapi karena mereka tahu waktu pagi adalah waktu yang paling produktif. Kedua, olahraga dan jaga kesehatan. Orang kuat tidak bisa hidup dengan tubuh yang lemah. Jika fisikmu rapuh, mentalmu juga akan ikut melemah. Ketiga, fokus pada solusi bukan masalah. Setiap ada tantangan, mereka tidak mengeluh, tapi mencari jalan keluar. Keempat adalah kendalikan emosi diri. Orang tangguh tidak mudah terpancing emosi. Mereka bisa tetap berpikir di saat yang sulit. Kelima, jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Mereka tidak menghabiskan waktu hanya untuk scrolling media sosial, menonton video tanpa tujuan, atau membicarakan keburukan orang lain. Jika kamu ingin kuat dan menang dalam hidup, mulai bentuk pola hidup yang membangun kekuatanmu. Keempat adalah mindset berkembang. Ini adalah cara berpikir yang membedakan orang sukses dan orang yang gagal. Orang yang memiliki growth mindset percaya bahwa mereka bisa berkembang, belajar, dan meningkatkan kemampuan mereka. Sedangkan orang yang memiliki fixed mindset berpikir bahwa mereka terlahir dengan kemampuan terbatas dan tidak bisa berubah. Coba lihat contoh ini. Growth mindset, aku belum bisa, tapi aku akan belajar. Fixed mindset, aku memang tidak berbakat. Percuma untuk belajar. Growth mindset, kegagalan adalah pelajaran. Fixed mindset, kegagalan berarti aku tidak mampu. Growth mindset, aku bisa jadi lebih baik jika aku mau berusaha. Fixed mindset, aku begini dari dulu tidak bisa diubah. Sekarang perhatikan pada dirimu. Apakah kamu sering berpikir dengan growth mindset atau fixed mindset? Kalau kamu ingin menang dalam hidup, mulailah dengan cara berpikirmu. Anggap kegagalan sebagai pelajaran bukan akhir segalanya. Percaya bahwa kamu bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Jangan takut mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman. Karena orang yang menang dalam hidup bukan orang yang terlahir hebat, tapi orang yang mau berkembang. Jadilah orang yang bertahan dan menang dalam hidup. Hidup ini keras dan hanya orang yang siap yang akan bertahan. Jika kamu ingin sukses dan menang dalam hidup, bangun kekuatan mental dan fisikmu. Jadilah orang yang disiplin bukan hanya untuk menunggu motivasi. Lakukan pola hidup yang membentuk karakter tangguh. Gunakan mindset berkembang dan selalu belajar dari kegagalan. Ingat, kesuksesan bukan soal siapa yang paling berbakat, tapi siapa yang paling bertahan. Jadilah orang yang berusaha, jadilah orang yang selalu melangkah, terus berusaha, dan pada akhirnya menang dalam kehidupan.
Banyak orang yang hanya fokus untuk bertahan dalam hidup. Mereka bekerja keras agar cukup makan, cukup aman, cukup nyaman. Tapi kalau kamu hanya sebatas bertahan, kamu tidak akan pernah benar-benar menang. Lihat orang-orang hebat. Mereka bukan sekedar bertahan, mereka menguasai. Mereka membentuk hidup mereka sendiri dan bukan dikendalikan oleh keadaan. Lalu pertanyaannya bagaimana? Cara naik kelas dari bertahan ke menguasai hidup. Di bab ini kita akan bahas 4 langkah penting. Pertama, dari bertahan ke pemimpin. Berani mengambil kendali. Kamu mungkin pernah berpikir, aku tidak punya bakat kepemimpinan. Padahal, menjadi pemimpin bukan soal bakat, tapi keputusan. Pemimpin bukan hanya mereka yang memimpin perusahaan atau organisasi. Setiap orang bisa menjadi pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. 3 hal yang membedakan pemimpin dan pengikut. Pemimpin punya visi yang jelas. Mereka tidak hanya mengikuti arus, tapi tahu kemana mereka ingin pergi. Pemimpin berani mengambil keputusan. Mereka tidak menunggu keadaan membaik, tapi menciptakan perubahan. Pemimpin bertanggung jawab penuh atas kehidupannya. Mereka tidak menyalahkan keadaan orang lain atau masa lalu. Karena kalau kamu ingin naik level ke dalam hidup, berhenti menjadi korban keadaan. Mulai ambil kendali penuh dalam hidupmu. Kedua adalah bangun pengaruh dan percaya diri. Pernah bertanya-tanya, kenapa ada orang yang perkataannya didengar orang lain, sementara yang lain tidak dianggap? Jawabannya adalah pengaruh. Orang yang menguasai hidup tidak hanya sukses sendiri, tapi bisa menginspirasi orang lain. Dan kunci utama untuk membangun pengaruh adalah kepercayaan diri. Bagaimana cara membangun kepercayaan diri? Pertama adalah miliki keahlian yang bisa dikendalikan. Orang akan percaya pada mereka yang benar-benar punya nilai. Kedua adalah jadilah orang yang bisa diandalkan, konsisten dalam perkataan dan tindakan. Ketiga adalah bersikap tenang dan tegas. Orang lebih respect pada mereka yang memiliki kontrol diri. Jangan takut berbicara dan mengemukakan pendapat. Jika kamu tidak bersuara, orang lain tidak akan mendengar. Ingat, pengaruh tidak datang dari berbicara paling keras, tapi dari memiliki niat yang kuat. 3. Pola pikir investasi dalam diri sendiri. Orang biasa menghabiskan uang untuk hiburan. Orang sukses menginvestasikan uangnya untuk pengembangan diri. Jika kamu ingin naik level dalam hidup, berhentilah hanya berpikir tentang bertahan dan mulailah berinvestasi dalam dirimu sendiri. Investasi dalam belajar, baca buku, ikut pelatihan, upgrade pengetahuan, investasi dalam skill, kuasai keterampilan yang bisa meningkatkan nilai dirimu, investasi dalam jaringan, kenali orang-orang yang hebat, jalin koneksi yang membawa manfaat. Banyak orang takut mengeluarkan uang untuk belajar, tapi tanpa sadar mereka menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak memberi nilai tambah. Jika kamu ingin naik level, ubah mindsetmu. Uang bisa habis, tapi ilmu dan skill akan tetap bersamamu selamanya. Keempat, merancang strategi hidup. Jangan jadi korban keadaan lagi. Ada 2 jenis orang di dunia ini. Pertama, orang yang hidup dikendalikan oleh keadaan, tidak punya rencana, hanya mengikuti arus, selalu menyalahkan kondisi, tapi tidak pernah mencoba mengubahnya, selalu merasa korban dan tidak punya kendali atas hidupnya. Kedua adalah orang yang mengendalikan hidupnya sendiri, punya strategi dan tujuan yang jelas, tidak mengeluh tentang keadaan, tapi mencari solusi, berani mengambil langkah-langkah yang mengubah nasibnya. Jika kamu ingin menguasai hidupmu, buatlah strategi yang jelas, tentukan tujuan dalam hidupmu. Apa yang ingin kamu capai dalam 5-10 tahun ke depan? Buat rencana konkret. Jangan hanya berharap, tapi tentukan langkah-langkah nyata, evaluasi dan perbaiki. Jangan takut untuk mengubah strategi jika ada yang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Orang yang sukses bukan orang yang paling pintar atau yang paling beruntung, tapi orang yang paling terencana dan paling siap menghadapi kehidupan. Jadi, kamu harus naik level dan menguasai hidup. Hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang menguasai. Jika kamu ingin naik level, jadilah pemimpin atas hidupmu sendiri. Berhenti menjadi korban keadaan, bangun pengaruh dan kepercayaan diri. Orang yang percaya diri lebih dihormati. Investasikan waktu dan uang untuk pengembangan diri. Ilmu dan skill adalah aset yang paling berharga. Buat strategi hidup yang jelas. Jangan biarkan hidupmu hanya berjalan tanpa arah. Kamu bisa bertahan dalam hidup atau kamu bisa menguasai hidup dan menciptakan masa depan yang ingin kamu inginkan. Pilihan ada di tanganmu. Kamu bertahan atau kamu mau naik level. Hidup ini tidak akan memberi sesuatu secara cuma-cuma. Jika kamu hanya menunggu,
kamu akan tertinggal. Jika kamu hanya mengeluh, dunia akan berjalan tanpa peduli kepadamu. Satu hal yang membedakan orang sukses dan tidak adalah cara mereka menghadapi kehidupan. Jangan menunggu kesempatan, ciptakan kesempatan itu sendiri. Dunia tidak peduli pada orang yang mengeluh. Dunia hanya memberi pada mereka yang berjuang. Ubah mentalitas dari korban menjadi pejuang. Belajar dari tokoh-tokoh besar. Jika mereka bisa bangkit, kamu juga bisa. Hanya ada dua pilihan, tetap diam dan berharap keadaan berubah, atau bangkit dan mengambil kendali atas hidupmu. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kamu masih ingin menunggu atau siap mengambil apa yang seharusnya menjadi milikmu? Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga sampai jumpa di video berikutnya.